Sejumlah korban kecelakaan maut di kilometer 10 distrik Menyembau masih dirawat di rumah sakit. Perayaan Jumat Agung dan rangkaian peringatan perayaan Paskah di Manokwari berlangsung semarak. Halo pemirsa, selain kedua berita di atas, Rooftop Sepekan juga sudah menyiapkan berita menarik lainnya. Bersama saya, Andi Alfaris, langsung saja kita mulai berita pertama. Sejumlah korban kecelakaan maut di distrik Menyembau beberapa waktu lalu masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Manokwari. Para korban luka tersebut, sebagian masih mendapatkan perawatan intensif dari tenaga medis. Beberapa hari setelah kecelakaan maut di Kilo 10 distrik Menyembau, Pegunungan Arfak, sejumlah pasien masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini Rumah Sakit Provinsi Papua Barat tengah merawat 5 korban kecelakaan. Dokter spesialis bedah Rumah Sakit Provinsi Albert Kapitarau menyatakan para pasien yang dirawat mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Menurut Dokter Albert, kondisi para korban dalam kondisi stabil. Untuk tindakan awal telah dilakukan saat para korban tiba di rumah sakit. Yang kita lakukan ya semua tertangani dengan baik. Luka-luka itu paling cukup besar pun kita lakukan. Untuk yang penanganan patah tulang wajah belum kita kerjakan karena kita menunggu stabilisasi dari pasien dulu. Kalau dia sudah stabil baru kita gerakan berikutnya. Untuk yang tragedi sudah tertangani. Selain di Rumah Sakit Provinsi, sejumlah korban saat ini juga masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sebelumnya, sebuah truk yang mengangkut puluhan penambang emas mengalami kecelakaan di sekitar kilometer 10 distrik Menyembau. Akibat peristiwa ini, 18 orang penumpang meninggal dunia. Rabu lalu menjadi hari berkabung bagi keluarga besar Pulau Mora di Manokwari. Sebanyak 18 warga asal Nusa Tenggara Timur meninggal dunia usai truk yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Seluruh korban meninggal sudah dikirim ke daerah asal untuk dimakamkan. Ratusan warga memadati areal kargo Bandar Udara Rendani, Manokwari. Kedatangan mereka untuk mengantar kepulangan 18 korban meninggal kecelakaan maut di kilometer 10 Menyembau pada 13 April 2022 lalu. Suasana haru semakin terasa saat satu persatu peti jenazah rekan dan kerabat mereka diangkut ke dalam pesawat. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, pesawat yang sengaja dicarter untuk membawa belasan jenazah tersebut meninggalkan Manokwari. Proses pemulangan jenazah korban kecelakaan diungkapkan Ketua Ikatan Masyarakat Nusa Tenggara Timur Papua Barat, Clinton Talo. Menurut dia, perusahaan tempat para korban bekerja telah bersedia memfasilitasi pengiriman jenazah hingga ke kampung halaman masing-masing. Dan ini semua masyarakat kami, ya, dari suku Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dan Amarasi, sama Maumere, yang dalam hal kecelakaan. Perusahaan yang bertanggung jawab nanti ini? Bersama tanggung adalah Toko Tengah, ialah Bapak Ayong, Pak Ayong, yang dia kami suka ketemu, masyarakat kami keluarga suka ketemu. Beliau juga sudah menjaga sikap yang tegas bahwa dia bertanggung jawab atas kejadian ini. Ini memang musibah, tapi ini namanya orang sudah nyawa sudah ada, maka beliau adalah jauh besar untuk menanggung jawab masalah biaya untuk kami agar ke Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terkait kronologi kejadian, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulton mengungkapkan saat kejadian selain mengangkut para penambang, truk juga membawa sejumlah material dan peralatan. Diduga karena kelebihan muatan menyebabkan truk tidak bisa dikendalikan saat melintas di kilometer 10. Menurut Parasian, saat kejadian truk mengangkut 34 penumpang, satu diantaranya adalah balita. Akibat kecelakaan, 13 orang diketahui meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan 5 korban lainnya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Selanjutnya kami dari Polres Manokwari setelah melakukan olah TKP mengevakuasi korban. Selanjutnya akan membuka posko di Rumah Sakit Umum daerah ini untuk melakukan identifikasi daripada jenazah dan nantinya berkoordinasi dengan keluarga untuk
dapat dikembalikan kepada Tuhan. Akibat kecelakaan ini, rencananya tim gabungan akan datang ke lokasi kejadian untuk mencari tahu sebab pasti peristiwa ini. Tim sendiri sudah mendatangi lokasi untuk mengambil sejumlah data. Sidang paripurna DPR Papua Barat dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sempat berlangsung tegang. Ketegangan terjadi karena sejumlah anggota dewan tidak setuju sidang ditunda. Namun, setelah melalui perdebatan panjang, dewan akhirnya memutuskan menunda sidang dengan agenda mendengarkan laporan akhir gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Seperti inilah suasana ketegangan yang terjadi antar anggota dewan usai ditundanya rapat paripurna DPR Papua Barat pada masa sidang 1 dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat masa jabatan 2017-2022. Ketidakpuasan karena terjadinya adu opini sebelumnya membuat para wakil rakyat ini sempat bersih tegang. Tetapi mari kita semua melihat aturan yang berlaku. Sekali lagi, tidak ada korelasi antara pengusulan pengunduran dan LKPP. Mungkin demikian, terima kasih. Mengusulkan kepada pimpinan rapat supaya rapat di hari ini kita skors tunggu panitia kerja yang telah dibentuk oleh DPR Provinsi Papua Barat. Selesai waktu yang dikerjakan dan akan melaporkan hasilnya dan akan kita rapat paripurna. Baru selesai dari situ baru kita rapat paripurna pengusulan pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Bahwasannya panja LKPD telah dibentuk di dalam ruangan yang sama. Alangkah eloknya forum ini bersepakat untuk panjang menyelesaikan tugasnya. Setelah itu baru kita mulai dengan yang lain. Waktu saya kembalikan, tolong dipertimbangkan itu dengan baik. Makasih. Kekecewaan atas penundaan tersebut juga disampaikan sejumlah fraksi. Pak Ketua. Sangat mengecewakan. Ini hanya cuma administrasi. Ya. Tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Jangan ditarik-tarik. Kita ini bukan 1-2 tahun masuk di anggota dewan. Ini, aduh, sayang sekali. Harusnya tetap dilaksanakan, Pak, ya? Ini mekanisme yang terjadi seperti begini. Kami diam, ya. Oke. Terima kasih. Ya kalau kami sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Kalau saya dengan amanah aturan tadi sampai oleh Fraksi Golkar tidak ada korelasinya. Kalau dia jalankan dia tidak apa-apa. Ini baru pengusulan, belum pemberhentian toh, baru pengusulan. Kami DPR hanya punya kewenangan memberikan menyampaikan pengumuman pengusulan pemberhentian. Yang nanti memberhentikan Kementerian Dalam Negeri, ya toh. Jadi kalau mekanisme ini jalan juga tidak ada masalah. Seharusnya pimpinan dalam mengambil suatu keputusan dalam lembaga ini melibatkan fraksi yang ada. Dan anggota DPR yang ada di sini lebih khusus adalah anggota fraksi. Rapat paripurna ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Agenda pengumuman usulan pemberhentian akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat diskors setelah laporan pertanggungjawaban diterima. Terima kasih. Terima kasih. Jadi rapat telah diskors. Setelah jeda, kami akan kembali dengan informasi perayaan Paskah. Tetaplah bersama kami. Tiada mawar tanpa duri, tiada mahkota tanpa salib, tiada kebahagiaan tanpa korban dan derita, tiada firdaus tanpa tragedi Golgota karena salib Yesus. Kita sampai pada kemenangan dan kemuliaan. Saya Markus Waran, Bupati Kabupaten Manokwari Selatan mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung dan selamat merayakan Hari Paskah tahun 2022. Sukacita Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.
Jangan pernah sia-siakan Kristus yang telah menebus semua dosa-dosa kita. Mari bangkit menuju kebahagiaan dan kesempurnaan. Karena Kristus telah bangkit dari kematian bagi kita semua. Saya, Bardika Kalami, anggota DPR Papua Barat, mengucapkan selamat memperingati Hari Paskah tahun 2022 bagi umat Kristiani. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Karena pengorbanannya kita ditebus. Karena kebangkitannya kita dimenangkan oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya, Siors Dedaida, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat merayakan Paskah 2022. Mari bersorak dan bergembira karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita dan yang memampukan kita menghadapi setiap kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Semoga pengorbanan Yesus memberi kekuatan bagi jiwa untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan abadi. Saya, Franky Umpain, Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2022. Mari bersama tanamkan semangat, menghormati, dan merawat kehidupan kita bersama. Jadikan momentum ini untuk mengingat sebuah pengorbanan kasih tanpa syarat. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah perayaan Jumat Agung di sejumlah gereja di Kota Manokwari berlangsung lancar. Di Gereja Ebenezer Vanindi, ibadah perayaan Jumat Agung yang diikuti ratusan jemaat berjalan aman. Umat Kristiani hari ini 15 April memperingati Jumat Agung, peristiwa kematian Yesus Kristus di salib untuk penebusan dosa umat manusia. Di Manokwari, Papua Barat, ibadah Jumat Agung di GKI Jemaat Ebenezer Vanindi berjalan aman. Dalam khotbahnya yang terambil dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 hingga 28 dengan judul tentang perayaan Paskah, pendeta menjelaskan bagaimana umat Israel mengenang karya keselamatan Yesus bagi umat yang dikasihinya. Peristiwa Jumat Agung ini sekaligus kita akan menyambut datangnya Paskah, merupakan suatu cara bagi umat Israel untuk menghayati kehadiran dan karya keselamatan Allah bagi umat yang sangat dikasihinya. Begitu pula penghayatan kita sebagai umat percaya tentang Jumat Agung sampai menyambut Paskah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam penebusan Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya yang mahal, karya Allah hadir di dalam hati orang-orang, setiap orang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah domba Paskah yang menebus dosa kita manusia yang tak layak diselamatkan. Pada ibadah Jumat Agung di Jemaat Ebenezer Vanindi juga dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Jemaat Sidi diundang untuk duduk dalam meja perjamuan kudus. Perjamuan kudus menjadi bentuk peringatan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Karena itulah umat Nasrani akan memakan roti serta minum anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus berjalan dengan hikmat dan penuh penghayatan. Jelang perayaan Paskah 2022, pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan memberikan sumbangan kasih ke sejumlah gereja. Bantuan diantarkan langsung oleh Bupati Manokwari Selatan, Markus Wara.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan terhadap sejumlah rangkaian kegiatan Paskah yang dilaksanakan oleh gereja-gereja, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran didampingi Kepala Dinas Perindakop dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Manokwari Selatan membagikan sumbangan kasih Paskah kepada sejumlah gereja di Mansel. Sumbangan kasih Paskah yang diberikan berupa beras 3 hingga 5 sak karung dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Pada kesempatan ini, pemerintah daerah merasa peduli terhadap umat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Khususnya beberapa waktu lalu kami akan memberikan bantuan juga kepada umat muslim. Dan saat ini Paskah melalui Dinas Perindakop diberikan juga kepada umat Nasrani. Jadi bukan saja Jemaat Petrus, nanti setelah ini kami akan lanjut ke beberapa jemaat yang sudah kami hubungi, mereka ada standby. Pesan saya, harapan dengan adanya bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam rangka Hari Paskah ini, sehingga bisa disyukuri betapa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya umat Kristiani yang ada dan lebih khusus yang ada di dalam Jemaat GKI Petrus Abreso. Sementara itu, mewakili jemaat, Ketua Jemaat Solafidiran Siki menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada pemerintah daerah. Mewakili seluruh jemaat dan majelis jemaat, Bapak terima kasih. Hitung beberapa menit untuk kegiatan jalan salib dan beberapa kegiatan di dalam jemaat dengan kondisi yang ada, tapi puji Tuhan Bapak telah menjadi jawaban dalam doa kami dari beberapa kegiatan yang ada. Terima kasih banyak untuk seluruh topangan dari pemerintah daerah, tapi juga Bapak secara pribadi bersama dengan ibu dan anak-anak. Sekali lagi atas nama rombongan di GSG dan lain-lain, pasti mereka dengan Bapak datang, pasti mereka tambah semangat untuk kami sama-sama Jumat Agung dan Paskah. Terima kasih, salam hormat kami untuk seluruh pimpinan daerah yang kami percaya Tuhan menaruh bapak-bapak, ibu-ibu di situ untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup dan kerja. Penyerahan bantuan sumbangan kasih Paskah diberikan kepada Gereja GKI Petrus Abreso, GKI Solafidiran Siki, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, GPDP Jemaat Getsemani, Jemaat Sinai Sabri, dan GKI Elim Yamtui. Setelah jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah menyaksikan Top Sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Domingus Madacana MSc, Gubernur Papua Barat beserta segenap jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat dan keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani dalam melaksanakan ibadah puasa dan seluruh ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Sucikan diri dan bersihkan hati di bulan Ramadan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lakotane SHMSI, Wakil Gubernur Papua Barat, beserta segenap jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat, juga keluarga, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Miladiah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani dalam melaksanakan ibadah puasa
serta seluruh ibadah-ibadah lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Sucikan diri, bersihkan hati di bulan yang suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Materi Kokop Sarjana Hukum Wakil Bupati Kabupaten Tuni menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa di Kabupaten Tuni. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada umumnya di Provinsi Papua Barat kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dan ibadah kita dapat diterima sesuai amal kita masing-masing. Ya marhaban, ya marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 hari, puluhan anak muda asal Manokwari mengikuti pelatihan jurnalistik dan fotografi. Selain dilatih teknik fotografi, mereka juga dilatih untuk bisa memasarkan produk dan usaha fotografi mereka. Sejumlah pemateri dihadirkan dalam kegiatan yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Mereka berasal dari fotografi profesional dan pelaku industri fotografi. Direktur Musik, Film, dan Animasi, Muhammad Amin menyatakan acara ini untuk menumbuhkan salah satu subsektor ekonomi kreatif di Papua Barat. Selama 2 hari berlangsung, para peserta dilatih teknik pengambilan gambar serta cara memulai bisnis fotografi. Sejenak kita ke berita olahraga. Pemirsa, musim depan Persipura Jayapura akan mengurungi Liga 2. Berdasarkan regulasi Liga, Persipura dipastikan tidak akan diperkuat pemain asing dan diasuh pelatih dari luar negeri. Meski begitu, Persipura diyakini bisa berbuat banyak karena sejumlah pilar sudah menyatakan bertahan di tim Mutiara Hitam musim depan. Mengarungi Liga 2 musim depan, Persipura Jayapura dipastikan tanpa pilar-pilar asingnya. Bukan hanya itu, pelatih asing mereka Alfredo Vera juga tidak lagi bersama Persipura. Keputusan tidak bersama lagi dengan para pemain asing tersebut karena sesuai regulasi Liga, di kompetisi kasta kedua seluruh tim tidak diperkenankan menggunakan jasa legion asing. Kondisi ini pun memaksa Persipura untuk bergerak cepat mengikat para pemain lokalnya. Beberapa waktu lalu Ketua Umum Persipura Tommy Mano mengungkapkan hanya satu pemain lokal yang memutuskan tidak memperkuat Mutiara Hitam musim depan. Dikutip dari kompas.com, hanya Doni Monim yang menyatakan tidak lagi berseragam merah hitam. Usai terdegradasi ke Liga 2, Persipura langsung berbenah. Beberapa waktu lalu, jajaran pengurus Persipura telah menunjuk Ian Permenas Mendenas sebagai manajer baru Persipura. Bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Selain menahan makan dan minum selama 1 hari, puasa ternyata membawa manfaat kesehatan bagi yang menjalankannya. Berpuasa merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam selain sholat dan zakat. Dalam berpuasa, umat muslim diharuskan untuk tidak makan dan minum selama sehari penuh mulai fajar hingga tenggelamnya matahari. Di Indonesia, rata-rata lama berpuasa adalah sekitar 14 hingga 15 jam sehari. Saat berpuasa selama sehari, tubuh tidak mendapat asupan makanan. Meskipun mengalami perubahan pola makan, namun tahukah Anda, ternyata berpuasa yang dilakukan secara rutin justru memberi manfaat bagi tubuh kita. Dirangkum dari berbagai sumber, ada sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh, di antaranya, yang pertama adalah terjaganya berat badan. Hasil penelitian menyebutkan, saat berpuasa, metabolisme tubuh berlangsung dengan baik, sehingga menyebabkan pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh meningkat dan menyebabkan berat badan akan berkurang. Manfaat lainnya adalah bisa menghindarkan dari potensi serangan jantung, diabetes, kolesterol maupun darah tinggi. Hasil penelitian menyebutkan saat berpuasa, seseorang akan mengatur pola makan mereka.
termasuk memperhatikan jenis makanan yang akan mereka konsumsi. Berpuasa juga sekaligus melatih kesabaran seseorang. Kala berpuasa, produksi hormon stres atau kortisol akan berkurang. Sebaliknya, produksi hormon endorfin akan terangsang sehingga bisa mengendalikan rasa cemas dan stres. Itulah sebagian kecil manfaat kita berpuasa. Selain untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ternyata baik untuk kesehatan manusia. Tidak terasa, Ramadan sudah berada di pertengahan bulan. Pekan depan memasuki minggu ketiga umat Islam menjalankan ibadah puasa. Berikut kembali kami tampilkan jadwal berbuka untuk Kota Manokwari dan sekitarnya untuk sepekan ke depan. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Andi Alfaris mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi seluruh umat Kristiani di mana saja berada, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim. Tetap jaga kesehatan, bersama kita bisa, bersama kita bangkit. Sampai jumpa.